Ayah, apakah berziarah ke makam ini benar-benar bisa membuatku terpilih oleh kaum abadi? Aku bahkan sudah mati selama puluhan tahun, tapi belum pernah sekalipun melihat kaum abadi. Haha, kultivasi abadi. Itu semua hanyalah mimpi kosong belaka. Ini, seorang dewa abadi. Tulang spiritual Changlin tingkat tertinggi. Tidak salah lagi, ini adalah kehendak langit. Haruskah aku menghidupkan kembali orang ini? Kebetulan aku memiliki sebutir pil Wangseng tingkat 8. Pil ini cukup untuk membentuk kembali tubuh jasmaninya, dan memanggil kembali sisa jiwanya. Dengan kecepatan kultivasi dari tulang spiritual Changlin, dia cukup kuat untuk menerobos kerana Yuan Ying, atau bahkan lebih tinggi lagi, dalam waktu 100 tahun. Mari kita bertaruh. 30 tahun. Tidak disangka hari ini aku mendapatkan kesempatan luar biasa ini. Bangkit kembali dari kematian. Kamu sudah mati selama 30 tahun. Aku menghidupkanmu kembali menggunakan pil Wangseng. Namun, tubuh jasmanimu ini paling lama hanya bisa bertahan selama 10 tahun. Dalam waktu 10 tahun, jika kamu bisa melangkah masuk ke ranah pemurnian Qi, tubuh jasmanimu akan sepenuhnya pulih dan stabil. Namun, jika dalam waktu 10 tahun kamu gagal melangkah ke ranah pemurnian Qi, tubuh jasmanimu akan hancur dengan sendirinya. Saat hal itu terjadi, bahkan dewa sekalipun tidak akan bisa menyelamatkanmu. Tentu saja, aku juga bisa mengeluarkan tulang spiritual Changlin dari dalam tubuhmu, lalu memberimu 10 butir pil umur panjang. Tanpa adanya tulang spiritual, kamu hanyalah manusia biasa. Namun, pil umur panjang itu sudah lebih dari cukup untuk membuatmu hidup sebagai manusia biasa selama 50 tahun lagi. Kamu bisa berkumpul bahagia bersama anak dan cucumu, menikmati masa tuamu dengan damai. Peri, aku bahkan sudah pernah mati sekali. Untuk apa aku harus takut mati sekali lagi? Aku memilih untuk menempuh jalan kultivasi abadi. Wah, ku dengar rumput darah naga Mingye dan sari inti bumi Ziyang. Semuanya adalah tanaman spiritual kualitas terbaik dari tingkat 6 ke atas. Di luar sana, harga awal barang-barang ini di pelelangan saja sudah mencapai ratusan ribu. Batu spiritual kelas rendah, jika bertemu dengan orang nekat yang sangat membutuhkannya, harganya bisa dengan mudah melambung hingga jutaan. Setidaknya ada tulang dari 6 ekor lebih binatang spiritual. Kalau saja ini dibawa keluar untuk menempa senjata. Macan kecil, kalau kau masih terus bertingkah sok galak, sekarang juga akan kubuang kau keluar. Tuan Gu, bisakah Anda menjelaskan sedikit, kenapa Anda menumpuk harta karun yang sangat berharga ini? Di sini seperti sedang membuang sampah. Itu semua diantarkan sendiri ke pintuku. Sebagai santapan tambahan dari hewan spiritual tingkat tinggi. Dagingnya sudah kumakan, tapi tulangnya terlalu keras sampai menyangkut di gigiku. Jadi, ya kubuang saja ke sana. Sedangkan tanaman obat itu, karena terlalu banyak makan daging bikin enek, aku keluar dan asal mencabut beberapa tanaman yang bercahaya ini. Lalu kubawa pulang untuk dicampur. Kata manusia seperti kalian. Kalau tidak salah namanya salat. Kau benar-benar paham cara menjaga kesehatan, ya. Cih, kalau saja aku tidak terjebak di sini dan tidak bisa keluar, siapa juga yang mau makan rumput-rumput busuk ini? Manusia, apa yang sedang kau lakukan? Mengobati lukamu? Lah, mengobati luka harus pakai mangkukku. Oh, ini mangkukmu. Itu mangkuk yang kupakai untuk makan. Ada masalah? Tidak masalah. Makan pakai mangkuk besar memang terasa lebih nikmat. Semua yang bisa melancarkan darah dan membuka jalur meridian, masukkan semuanya. Cara pengobatan manusia ini, kenapa jauh lebih liar daripada bangsa siluman? Sudah, lepas pakaianmu lalu masuk. Apa, kau menyuruhku masuk? Kau ini sedang merebus obat atau membuat sup?
Mandi obat, luka-luka lamamu yang menumpuk ini, serta jalur meridianmu yang menyusut dan tersumbat, harus mengandalkan khasiat dahsyat dari tanaman spiritual tingkat tinggi dan tulang hewan gaib, untuk mendobrak dan membentuknya kembali secara paksa. Jangan banyak alasan. Suhunya sudah pas, cepat masuk dan berendam. Beri sedikit bubuk cabai, lalu taburi sedikit lada biar makin sedap. Masukkan garam spiritual untuk merangsang khasiat obatnya. Brengsek, kau sengaja mencari alasan kan, biar bisa merebusku lalu memakan dagingku. Mana mungkin, ini cara khusus untuk melancarkan aliran darah, agar khasiat obat meresap lebih cepat. Diamlah dan jangan banyak tingkah. Kalau kau ingin kembali ke masa kejayaanmu, tahan rasa sakit ini baik-baik. Kak Ye, apa kakak lagi masak daging buat dimakan? Baunya harum sekali. Kamu mau makan juga? Teh Tuan Putri. Bawahan ini sedang mengobati luka. Tapi kenapa di dalamnya ada tulang dan dedaunan? Ini namanya terapi makanan herbal. Diamlah. Suatu hari nanti, aku akan merebusmu dan memberi makan serigala salju. Luka-luka lama itu ternyata mulai sembuh. Omong kosong. Obat mujarab dari jutaan jamur lingzi sudah masuk ke tubuhmu. Aneh kalau tidak sembuh. Jika ku beri waktu setengah bulan, berapa banyak kekuatanmu yang bisa pulih? Bisakah kau menghalau bayangan darah? Jika di masa kejayaanku, hanya dengan membalikkan telapak tangan, aku bisa meratakan sekte itu menjadi debu. Paman itu galak sekali. Maaf karena telah mengejutkan Putri. Sudahlah, selama setengah bulan ini, berendamlah baik-baik di dalam kuali ini. Aku akan mengajak Ying-Ying jalan-jalan, sekalian memungut sedikit biaya jalan. Lagi pula, Xiao Guzi, utangmu padaku bukan hanya sepanci sup daging ini. Kalau kau berani memanggilku begitu lagi, awas ya. Hahaha. Tuan Huang, apa yang Anda katakan memang benar. Di dalam ras dewa memang ada sosok yang berbeda. Si tua bangka Su Zhao itu, dalam buku resepnya dikatakan, menelannya bisa langsung menerobos ranah fondasi. Meskipun aku selalu merasa perkataan patua itu tidak terlalu bisa dipercaya, tapi sekarang aku sudah tidak peduli lagi. Energi ini terlalu kuat. Benar-benar pembawa masalah yang merepotkan. Tadinya aku ingin kita tidak saling berutang budi. Namun, jika aku tidak turun tangan, aku khawatir kau tidak akan bisa melewati rintangan ini. Dua jiwa dalam satu raga. Berkah dan musibah memang selalu berjalan beriringan. Rasanya seperti tubuhku dihancurkan lalu disatukan kembali. Ranah fondasi tingkat 5. Apakah buah Changling ini memang sehebat ini efeknya? Kenapa kau malah menaruh contoh kegagalan di halaman pertama? Kalau nyawaku tidak sekeras ini, hari ini aku pasti sudah tewas di sini. Cepat atau lambat, aku akan membalas perhitungan ini denganmu. Apa-apaan ini? Apa yang terjadi? Raga ini rasanya seperti dirobohkan paksa lalu direnovasi ulang. Diamlah, jangan berisik. Senior. Tidak disangka rupa asli senior ternyata. Begitu. Menawan. Menawan apa? Sampai-sampai membuat orang ingin berbuat dosa. 4 kata, pesona pembawa petaka, benar-benar diciptakan khusus untuk dirinya. Apa gunanya paras seindah itu? Jika sekali bicara saja bisa membekukan orang menjadi patung es. Lancang sekali mulutmu. Kau pasti ingin bertanya mengapa jimat giok ini berubah menjadi seperti ini, kan? Dan mengapa 3 aliran hawa di dalam tubuhmu mulai menyatu? Tepat sekali. Senior memang luar biasa dalam meramal. Tadi saat kau menelan benih Changlin, tubuhmu hampir meledak hancur. Untuk menyelamatkanmu, aku terpaksa mengalirkan hawa bergejolak di dalam tubuhmu. Sekarang, jiwaku dan jiwamu telah terikat sepenuhnya. Jiwa kita terikat. Kalau begitu, sekarang kita benar-benar berada di perahu yang sama. Tapi setidaknya, satu nyawaku ini berhasil terselamatkan. Bahkan kekuatanku meningkat pesat. Ini sama sekali bukan kerugian. Terima kasih banyak atas budi baik senior yang telah menyelamatkan nyawaku. Karena sekarang kita sudah terikat bersama. Mulai saat ini, aku, Ye Changsheng,
pasti akan mencari segala cara untuk mencari bahan demi membentuk kembali raga fisikmu. Tidak perlu memikirkan soal kebangkitan kembali. Itu tidak mungkin terjadi. Mengapa begitu? Bahkan manusia biasa yang sudah mati sepertiku saja bisa meminjam jasad orang lain untuk hidup kembali. Kau bisa hidup kembali. Itu karena benih spiritual melindungi jantungmu, sehingga ragamu tidak membusuk. Sedangkan ragaku sendiri sudah hancur menjadi abu sejak puluhan juta tahun yang lalu. Tanpa adanya raga untuk menampung jiwa, bahkan pil mujarab paling hebat sekalipun tidak akan bisa menyelamatkanku. Tidak apa-apa. Jika senior rindu menjadi pria kembali, senior bisa mengendalikan tubuhku untuk merayu gadis-gadis. Anggap saja aku sedang meminjamkan raga ini kepada senior. Tapi kita harus sepakat dulu sejak awal. Syaratnya, senior tidak boleh membiarkan dia masuk untuk mencari mati. Aduh. Hei, senior, mohon redakan amarahmu. Aku hanya bercanda untuk mencairkan suasana. Karena sekarang kita sudah bertetangga, setidaknya aku harus tahu bagaimana memanggilmu. Bolehkah aku tahu nama Agung Senior? HMPH? Sudah terlalu lama. Aku bahkan tidak ingat lagi gelar atau namaku. Tapi kalau kau memang harus memanggilku, panggil saja aku King mulai sekarang. Baik, Kak King. Kak Ye, Ying khawatir setengah mati padamu. Tapi pamanku bilang kami tidak boleh masuk untuk mengganggumu. Ying sampai tidak berani mendekati pintu. Sudah tidak apa-apa. Cepat pakai celanamu. Kau ini mesum. Ya, kenapa ada aura Raja Binatang Buas di tubuhmu? Nanti, jangan sekali-kali meniru kakak dengan makan sembarangan. Kali ini aku makan sembarangan. Dan hampir saja mati karena tubuhku meledak saat berkultivasi. Kau memakan benih cangling itu. Iya, langsung kutelan bulat-bulat. Kau sudah gila? Ya, itu adalah pusaka alam yang tercipta dari kondensasi aura Kaisar Binatang Buas. Benda itu seharusnya digunakan untuk membantu kultivasi. Tapi kau malah menelannya bulat-bulat seperti pil. Lagi pula, bagaimana mungkin kau masih bisa hidup? Sialan kau, Su Zhao. Ternyata dia cuma menggunakan benda itu sebagai pengharum ruangan. Ternyata itu cuma untuk memberi pelajaran. Kalau saja kau belum mati, pasti sudah kuhajar wajahmu. Keberuntunganmu benar-benar luar biasa. Karena kau tidak mati setelah menelan benih cangling, maka di dalam tubuhmu, bisa dibilang kau sudah memiliki separuh dari garis keturunan Kaisar Binatang Buas. Maksudnya apa? Apa aku bakal berubah jadi manusia setengah binatang? Bawalah putri mahkota untuk berjalan-jalan di luar lagi. Wah, gila. Bisa begitu juga. Ya, Kak Ye. Kenapa hewan-hewan kecil ini semua kelihatan sangat takut pada kita? Hahaha. Itu karena, mulai sekarang, kakakmu ini adalah penguasa di lembah 1000 binatang ini. Lukamu sudah pulih 90%, bagaimana rasanya? Untuk mengalahkan 10 orang seperti dirimu yang dulu, pasti tidak masalah, kan? 90%. Tapi, luka lama yang berada jauh di lubuk nadi jantungku, adalah luka akibat kepungan beberapa kultivator kuat dulu. Sebuah luka fatal yang membekas hingga sekarang. Jika ingin pulih sepenuhnya, bahan obat apa lagi yang dibutuhkan? Selama benda itu ada di dunia ini, aku pasti akan pergi mencarinya untukmu. Indah sekali mimpimu. Sisa 10% luka itu sudah lama menyatu dengan fondasimu yang sudah hancur. Kamu pikir itu seperti lobak yang bisa dicabut begitu saja? Apa memang tidak ada cara lain lagi? Tentu saja ada, yaitu membentuk kembali tubuh fisikmu. Tapi, bahan-bahan untuk itu, bahkan jika seluruh lembah 1000 monster dijual, nilainya tidak akan cukup, karena lukamu tidak lagi bermasalah. Kapan balas dendam kita akan dimulai? Aku sudah siap. Kapan saja aku bisa mencabik-cabik para bajingan itu. Lebih baik sekarang juga, setelah urusan benih cangling selesai. Sudah saatnya kita melakukan urusan yang sebenarnya. Sebelum kembali ke kota Yunshan, sekalian saja ku bantu memusnahkan sekte Suein. Sekalian,
Memangnya sekarang kekuatanmu sudah sampai di ranah apa? Ranah transformasi dewa tingkat sempurna. Bukankah itu sudah jelas? Para keparat dari sekte Suein itu, kekuatan sekte mereka bahkan tidak sampai setengah dari sekte Yun Miao. Paling banyak mereka hanya punya 2 atau 3 tetua renta di ranah transformasi dewa. Intinya, asalkan kita masuk saat formasi pelindung sekte belum aktif, lalu melancarkan serangan mendadak. Dengan kekuatanmu ditambah taktikku, memusnahkan mereka bukanlah hal yang sulit. Penjagaan sekte Suein sangat ketat. Begitu aku mendekat, aura ranah transformasi dewa di tubuhku akan langsung memicu peringatan. Mustahil untuk bisa menyelinap masuk secara diam-diam. Perjalanan kita selanjutnya terlalu berbahaya. Kamu tinggallah di lembah Hansu untuk menjaga Yingying. Setelah kami memusnahkan sekte Suein, kami akan kembali menjemput kalian. Yingying tidak mau. Yingying tidak mau berpisah dengan kakak Ye. Yingying akan penurut. Kakak pergi untuk urusan penting. Tidak mau. Dulu, di kota badai salju, kakek juga bilang pergi untuk urusan penting. Tapi setelah itu, Yingying tidak pernah melihatnya lagi. Yingying tidak mau pergi kemana-mana. Yingying hanya ingin ikut bersama kakak Ye. Tuan Putri, perjalanan kali ini memang sangat berbahaya. Kelompok manusia itu sangat licik dan bermuka 2. Lebih aman jika Anda tetap tinggal di istana saja, Tuan Putri. Hamba berjanji, pasti akan memenggal kepala para keparat itu dan membawanya kembali. Untuk Anda jadikan bola mainan. Sungguh menyebalkan. Benar-benar menyebalkan, tapi dia adalah Tuan Putri. Mau bagaimana lagi? Terpaksa aku harus menurut saja. Senior Ni, Chen Feng juga tidak ingin tinggal di sini. Sekte Sueying dan Paviliun Feng Yun bersekongkol. Jika kita ingin bertindak menyerang Sekte Sueying, Chen Feng juga ingin memberikan bantuan. Karena itu, aku juga harus ikut pergi. Lalu punyaku mana? Kamu tidak butuh barang seperti itu. Disinilah tempatmu yang seharusnya. HMPH, sebaiknya kau berikan penjelasan yang masuk akal. Kita sekarang sedang menyamar sebagai orang-orang dari Paviliun Feng Yun. Paviliun Feng Yun yang datang berkunjung ke Sekte Sueying. Pasti harus membawa hadiah pertemuan, kan? Membuatmu menunjukkan wujud aslimu dan dikurung di dalam kandang. Sebagai persembahan dari Paviliun Feng Yun untuk Sekte Sueying. Dengan begitu, kita punya alasan kuat untuk melenggang masuk dengan leluasa. Baiklah. Berangkat. Berhenti. Kalianlah bajingan yang telah membunuh murid-murid sekte kami. Kupikir kalian ini jagoan hebat yang tangguh. Ternyata hanya sampah tingkat 5 ranah pembentukan pondasi. Hanya mengandalkan kemampuan payahmu itu. Kau berani membuat kekacauan di wilayah sekte Sueying kami. Kakak seperguruan, manusia-manusia biasa ini sepertinya hanya tersesat. Tapi ular hitam di dalam kandang itu lumayan besar juga. Kulitnya bisa dikuliti untuk membuat beberapa pasang sepatu bot yang bagus. Perlu aku yang turun tangan. Hanya butuh waktu sekejap untuk menghabisi mereka. Biar aku sendiri saja. Sejak berhasil menerobos, aku belum pernah bertarung sungguhan. Ini kesempatan bagus untuk menguji kemampuanku. Terserah kau saja. Asal jangan sampai mati konyol di tangan beberapa kultivator inti emas. Aku malas harus repot-repot menyelamatkanmu nanti. Maksudmu para keparat yang itu. Memang benar, aku yang membunuh mereka. Salah sendiri jalan tidak pakai mata dan malah menghalangi jalanku. Jadi, dengan terpaksa aku kirim saja mereka ke alam baka. Kenapa? Apa kalian juga mau mati dan menyusul mereka? Lancang. Sampah-sampah tingkat pembentukan fondasi ini berani-beraninya membunuh orang-orang sekte Suan Yin kami. Semua adik seperguruan, dengar perintahku, serang. Bagaimana bisa seorang ranah pembentukan fondasi membantai begitu banyak tahap akhir pembentukan fondasi sekaligus? Ini sama sekali bukan energi pedang biasa, melompati tingkat kultivasi tapi masih bisa mendominasi total. Benar-benar tidak masuk akal. Kekuatannya sudah cukup, tapi kontrolnya masih agak kurang. Awalnya aku ingin menghabisi mereka semua dalam sekejap. Ternyata masih ada 2 yang lolos. Berhenti berlagak misterius. Dia pasti menggunakan teknik rahasia yang mengorbankan
sisa umurnya. Sialan, aku ini berada di ranah inti emas. Aku tidak percaya tidak bisa membunuhmu. Hia. Mau mengadu energi spiritual? Iya, biar kutunjukkan padamu apa arti warisan yang sesungguhnya. Ah. Ah. Kamu tidak boleh membunuhku. Aku adalah murid dalam dari Sekte Xuan Yin. Guruku tidak akan pernah melepaskanmu. Sudah diambang kematian masih berani mengancamku. Apa semua orang di Sekte Xuan Yin otaknya sudah tidak waras? Kamu memberiku makan apa? Sebuah pil racun yang diracik khusus secara rahasia. Dalam waktu 3 hari, organ dalammu akan meleleh menjadi genangan darah. Nikmatilah perlahan. Kenapa tidak langsung bunuh saja dia? Membiarkannya hidup ada gunanya. Kalau kita hanya mengaku secara sepihak sebagai orang dari Paviliun Fengyun, Sekte Xuan Yin belum tentu akan percaya. Tapi kalau ada seorang murid dalam seperti dia yang memandu jalan dan memberi kesaksian, maka kita bisa bilang kalau kita menyelamatkannya di tengah jalan. Atau bisa juga bilang dia telah menyinggung kita, dan telah diberi sedikit pelajaran. Lalu kita sekalian mengantarnya pulang. Asalkan gerbangnya terbuka, kita akan berjalan masuk dengan santai dan penuh percaya diri. Jika saat itu tiba, berniat mengaktifkan formasi pelindung sekte, itu sudah akan terlambat. Jangan hanya sibuk berteriak kesakitan. Katakan, apa sebenarnya latar belakang sekte kalian? Senior, Sekte Sueyin kami terbagi menjadi 6 gerbang. Setiap gerbang memiliki seorang ketua yang memimpin. Dengan tingkat kultivasi di ranah jiwa baru, Sekte Sueyin kami terbagi menjadi gerbang dingin, langit, angin, hembusan, hujan, dan salju. 6 gerbang secara keseluruhan. Ke-6 gerbang ini masing-masing menjaga satu wilayah. Dan kultivasi setiap ketuanya dimulai dari ranah jiwa baru. Di atas ranah jiwa baru, apakah ada yang mencapai ranah transformasi dewa? Hanya dengan kekuatan sekecil ini, kalian sudah berani bertindak semena-mena di pinggiran Han Shougu. Senior, Anda mungkin belum mengetahuinya. Kami bertahan hidup dengan menangkap binatang buas di pinggiran Han Shougu, serta memetik tanaman obat spiritual untuk dijual. Sedangkan bagian dalam Han Shougu terlalu berbahaya, kecuali ada tetua ranah inti emas yang memimpin. Jika tidak ada yang berani masuk ke dalam. Sekarang, patuhlah dan bekerja samalah. Bawa kami masuk ke sana secara terang-terangan. Selama tidak ada masalah di tengah jalan, aku tentu akan mempertimbangkan untuk memberikan penawarnya padamu. Tapi jika kamu berani macam-macam. Ampun, senior. Mohon tenangkan amarah Anda. Aku pasti akan patuh dan mendengarkan. Kakak seperguruan, Anda sudah kembali dari patroli gunung. Ya, aku sudah kembali. Keberuntunganku turun gunung kali ini cukup bagus. Kebetulan aku bertemu dengan beberapa rekan kultivator dari Paviliun Fengyun. Rekan-rekan kultivator ini sengaja datang untuk mengunjungi sekte kita. Bahkan membawa hadiah persembahan yang sangat melimpah. Ternyata mereka adalah tamu kehormatan dari Paviliun Fengyun. Silakan masuk. Astaga, kakak, apakah ini binatang spiritual naga? Lihat sisik dan ukuran tubuhnya ini. Peringkatnya pasti paling tidak berada di atas kelas 5, kan? Paviliun Fengyun benar-benar sangat murah hati. Mereka sampai memberikan binatang spiritual berkualitas tinggi seperti ini sebagai hadiah. Jinaklah sedikit. Makhluk ini liar dan sulit dijinakkan. Temperamennya sangat keras. Maaf telah membuat Anda sekalian melihat pemandangan yang memalukan ini. Tidak juga. Semakin tinggi tingkat binatang spiritual, semakin keras pula temperamennya. Tamu agung, silakan masuk. Kakak seperguruan sudah kembali. Bagaimana hasil perjalanan ke lembah Hansu kali ini? Apakah kakak berhasil menangkap buruan yang bagus? Jangan ditanya lagi. Adik-adik seperguruan yang ikut denganku ke lembah Hansu. Semuanya sudah tiada. Apa? Semuanya tiada. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Kami diserang saat masih berada di area luar. Itu adalah ulah kekuatan misterius dari kota Feng Shui. Cara mereka membunuh benar-benar sangat kejam. Semua adik seperguruan tewas mengenaskan di tangan mereka. Kalau saja tidak kebetulan bertemu dengan beberapa rekan kultivator dari Paviliun Fengyun ini, yang langsung turun tangan membantu. Aku pun pasti sudah mati di sana hari ini.
mereka benar-benar sangat lancang. Berani-beraninya mereka membunuh orang-orang dari sekte Suein kita. Kakak seperguruan, cepatlah melapor kepada para tetua dan pemimpin sekte. Kita tidak boleh membiarkan bajingan-bajingan itu lolos begitu saja. Kalian, cepat sambut beberapa rekan kultivator dari Paviliun Feng Yun ini, dan siapkan tempat tinggal terbaik untuk mereka. Layani mereka dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita tidak menghormati penyelamat nyawa kita. Aku akan segera pergi melapor ke aula utama sekte sekarang. Senior Ye, apakah tidak apa-apa membiarkannya melapor ke aula utama begitu saja? Apakah benar-benar aman? Tempat ini adalah wilayah inti sekte Suanyin. Bagaimana jika bajingan itu berkhianat dan menjual kita? Begitu formasi pelindung sekte diaktifkan, kita tidak akan bisa melarikan diri, bahkan jika kita punya sayap. Tenang saja. Kultivasi bajingan itu sekarang sudah musnah sepenuhnya. Di dalam perutnya juga sudah tertanam pil racun. Dia lebih takut mati daripada siapapun. Dia tidak akan pernah berani mengkhianati kita di saat seperti ini. Para tetua sekalian, murid ini telah bersalah. Semua adik seperguruan yang kubawa berpatroli di gunung. Semuanya telah gugur. Apa katamu? Itu adalah kekuatan misterius yang menyerang kota Feng Shui. Mereka tidak hanya membunuh adik-adik seperguruan kita, tetapi juga mengancam bahwa setelah meratakan kota Feng Shui, langkah selanjutnya adalah mengambil alih sekte Suein kita. Sangat tidak tahu malu. Ini benar-benar keterlaluan. Paviliun Feng Yun ini benar-benar tidak tahu malu. Padahal jelas-jelas mereka sendiri yang melakukannya. Berani-beraninya dia maling teriak maling. Dia sudah mendapat keuntungan luar biasa dari sisa-sisa kekuatan Kaisar Binatang. Sekarang berani-beraninya dia masih mengincar sekte Suein kita. Apa yang barusan dikatakan oleh ketua sekte? Kekuatan misterius yang menyerang kota Feng Shui adalah Paviliun Feng Yun. Jika yang menyerang kota Feng Shui benar-benar Paviliun Feng Yun, lalu kenapa Paviliun Feng Yun membunuh murid-murid sekte Suein? Jika memang Paviliun Feng Yun yang menyerangmu, kelompok itu terkenal sangat kejam dan tidak pernah membiarkan korbannya hidup. Bagaimana mungkin kamu bisa lolos sendirian? Aku mendadak membisu. Istriku sedang bertanya padamu. Paviliun Feng Yun terkenal kejam dan tidak pernah membiarkan siapapun hidup. Atas dasar apa kamu bisa lolos dari tangan mereka? Jika aku jujur, bagaimana kalau pil racunnya bereaksi? Kalau terus berbohong, aku tidak akan bisa menutupinya lagi. Ketua sekte, tetua, tolong selamatkan nyawaku. Murid ini juga terpaksa. Beberapa orang yang kembali bersamaku itu, sama sekali bukan dari Paviliun Feng Yun. Rekan kultivator, merekalah pembunuh murid-murid Dongmen. Apa yang sebenarnya terjadi? Jelaskan padaku dengan sejelas-jelasnya. Sekarang sudah bisa dipastikan, orang yang membunuh kakek dan nenekmu adalah Paviliun Feng Yun atau sekte Suein. Lagi pula, fakta bahwa kita membunuh murid sekte Suein sudah ketahuan. Apa? Senior Ye, bagaimana Anda bisa tahu? Baru sebentar anak itu pergi ke aula utama. Mungkinkah dia sudah mengkhianati kita? Tidak perlu ditebak lagi. Aku sengaja menyuruhnya melemparkan kesalahan atas kematian murid sekte Suein kepada kekuatan yang menyerang kota Feng Shui. Tujuannya adalah untuk melihat reaksi sekte Suein. Melihat reaksi. Itu benar. Jika sekte Suein tidak ada hubungannya dengan penyerangan kota Feng Shui, mereka pasti akan sangat marah mendengar kabar ini. Lalu segera mengirim orang untuk menanyakan rinciannya kepada kita. Tapi coba lihat, murid itu sudah pergi begitu lama dan belum juga kembali. Bahkan tidak ada satupun petinggi yang datang kemari untuk menginterogasi kita. Apa artinya ini? Itu artinya mereka sudah menyadari kebohongan kita. Benar? Itu membuktikan bahwa sekte Suein dan dalang di balik semua ini pasti. Sebenarnya siapa mereka? Mereka bahkan bisa langsung mengenali si penyerang hanya dengan sekali lihat. Tentang kebohongan yang kusuruh murid itu katakan. Kalau mereka sudah tahu, lalu kenapa mereka masih belum menampakkan diri? Satu-satunya penjelasan adalah mereka sedang mengumpulkan kekuatan dan bersiap untuk menghabisi kita. Sejak awal, Ye Changsheng sudah merencanakan sebuah siasat. Dengan menggunakan kebohongan yang penuh celah, dia langsung menguji dan membongkar rahasia sekte Suanying. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita sedang berada di wilayah kekuasaan mereka. Begitu formasi pelindung sekte diaktifkan, kita tidak akan bisa keluar dari sini. Hari ini, aku akan membalaskan dendammu. Gerakan mereka cepat juga. Mereka sudah mengevakuasi orang-orang lebih dulu, karena takut melukai orang yang tidak bersalah. Sudahlah, jangan berpura-pura lagi. Kalian sudah ketahuan, ayo keluar dan selesaikan ini. Cih!
Sudah kukatakan sejak awal, sebaiknya kita langsung menerobos masuk saja. Kenapa harus pakai cara yang berbelit-belit begini? Hahaha. Bagaimana cara Paviliun Feng Yun melakukan tugas mereka? Bagaimana bisa keturunan terkutuk Kaisar Binatang sampai lolos? Tapi untunglah kalian datang ke sini. Ini justru membuat semuanya menjadi jauh lebih mudah bagi Sekte Sueyinku. Ketua Sekte. Ketua Sekte, para tetua, tolong, bunuh dia. Rebut penawar racun dari tubuhnya untuk menyelamatkan nyawa para murid. Dasar tidak berguna. Aar. 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 Bagus. Bagus sekali. Dasar bocah ingusan yang lancang. Berani sekali kau menyusup ke Sekte Sueyingku dan membunuh orang di depan umum. Apa kau benar-benar berpikir bahwa hanya karena ada monster misterius di sisimu, aku tidak akan berani membunuhmu? Jangan terburu-buru. Maju satu persatu. Antre yang rapi untuk mati. Jangan ada yang menyerobot. Ying Ying, jangan takut, Kak Ye. Aku tidak takut. Kalian berlima, maju dan tangkap dia. Jika dia berani melawan, lumpuhkan kedua tangan dan kakinya. Cukup sisakan sedikit napasnya. Murid laksanakan perintah. Tapi kalau dipikir-pikir, kenapa tetua dan ketua sekte tidak langsung turun tangan, dan langsung membunuh kedua orang ini? Diam semua. Apa kalian buta? Apa tidak lihat ketua sekte terus menatap pria berbaju putih itu? Hawa keberadaan orang itu sangat tidak beres. Benar-benar aneh. Apa maksudmu? Ketua sekte kita, kan sudah berada di ranah transformasi dewa. Tapi, dia saja tidak langsung menyerang. Ini membuktikan kalau tingkat kultivasi pria berbaju putih itu sangat mungkin juga berada di ranah transformasi dewa. Bahkan ketua sekte pun tidak yakin 100% bisa menang. Jadi, kamu yang bernama Ye Changsheng, tidak peduli trik licik apa yang kamu gunakan untuk membunuh adik seperguruan kami. Di hadapan kami berlima, sebaiknya jangan harap kamu bisa lolos begitu saja. Hanya mengirim 5 orang saja. Sekte Sueyin kalian, kan sekte besar. Kenapa mengirim orang saja pelit sekali? Bagaimana kalau kalian tambah beberapa orang lagi? Kau benar-benar cari mati. Kak Ye, hati-hati. Lindungi Ying Ying dengan baik. Apa yang terjadi ini? Kenapa energi spiritualku tiba-tiba lenyap? Trik apa yang sebenarnya dia lakukan? Kalian sudah selesai menyerang. Kalau begitu, sekarang giliranku, cepat lepaskan. Di kehidupan berikutnya, jangan sok kuat lagi. Apakah dia benar-benar baru di tahap pembentukan fondasi? Kenapa tanya aku? Mana ku tahu, memangnya aku harus tanya siapa? Lancang sekali kau, keparat. Kenapa? Apa kalian berniat melanggar aturan? Jangan biarkan dia menakut-nakuti kalian. Secepat apapun gerakannya, dia hanyalah kultivator tahap pembentukan fondasi. Serang bersama-sama, hahaha. Kupu-kupu zirah es. Kau binatang keparat. Mati saja kau. Aura ini, adalah kau. Ribuan tahun yang lalu, binatang spiritual tingkat 7 yang kita serang di lembah Hansu. Selama ada aku di sini, siapapun di atas ranah Yuan Ying tidak akan bisa melukaimu sedikit pun. Setelah kau mati, aku akan membantai habis seluruh sekte ini. Boleh saja. Kalau begitu, hari ini kita bertarung habis-habisan. Seluruh anggota sekte, dengarkan perintah. Semuanya,
Serang bersamaan, bunuh bocah Rana Zuji itu dulu. Asalkan kita bisa menangkap Ye Changsheng, atau menjadikannya sebagai sandera. Hari ini Sekte Xuanyin mungkin masih memiliki secercah harapan untuk bertahan hidup. Ah, 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 ah. Tidak, ini benar-benar tidak mungkin. Dulu, kita jelas-jelas meminjam kunci naga sejati dari Paviliun Feng Yun. Untuk melemahkan kekuatanmu secara drastis, baru bisa mengalahkanmu dengan susah payah. Luka yang ditinggalkan oleh kunci naga sejati itu, sama sekali tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Benda itu hanya bisa membuat ranahmu selamanya terperangkap di ranah Yuan Ying. Mungkinkah ada orang yang telah menyembuhkan luka dalam di tubuhmu? Bahkan segel kunci naga sejati pun ikut terlepas. Ternyata itu adalah segel yang ditinggalkan oleh kunci naga sejati milik Paviliun Feng Yun. Pantas saja, sekeras apapun memulihkannya, selalu saja kurang sedikit lagi untuk melepaskan segel banggu sepenuhnya, agar bisa kembali ke tingkat 8, bahkan puncak tingkat 9. Jelas tidak akan cukup hanya dengan mengonsumsi obat. Siapa yang memulai, dia yang harus mengakhiri. Karena benda ini dipinjam dari Paviliun Feng Yun, maka kita harus mencari caranya dari Paviliun Feng Yun. Ini benar-benar kebetulan sekali. Lagi pula, target berikutnya yang akan kuhabisi adalah Paviliun Feng Yun. Dendam baru dan kebencian lama bisa diselesaikan sekalian jalan. Tahan, cepat tahan dia. Ranah Huasen tingkat penyempurnaan agung. Ah. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Kumohon, jangan bunuh aku. Aku rela menyerahkan seluruh sumber daya Sekte Xueyin. Batu spiritual, kitab pusaka, senjata pusaka, apapun akan kuberikan padamu. Aku bertanya, di mana anak binatang yang waktu itu kalian rebut dari Qian Souya? Di mana dia sekarang? Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Pikirkan baik-baik sebelum menjawab. Kesabaranku sangat terbatas. Kemana Paviliun Feng Yun membawanya pergi? Aku benar-benar tidak tahu. Kami hanya menerima imbalannya. Apakah Paviliun Feng Yun menjual kembali anak binatang itu? Atau menggunakannya untuk hal lain? Mereka sama sekali tidak memberitahu kami. Tuan Hu, asalkan anakmu masih hidup, aku pasti akan membawanya kembali kepadamu. Seandainya terjadi hal yang terburuk, aku juga akan membuat semua orang yang telah menyakiti anakmu, semuanya, ikut mati bersamanya. Taktik dan kelicikan manusia ini benar-benar berada di tingkat yang mengerikan. Tapi asalkan dia sudah berjanji, dia pasti akan menepatinya. Bangun dan pimpin jalan. Mari kita lihat apa saja yang dikumpulkan Sekte Xueyin selama bertahun-tahun ini. Seluruh sumber daya yang telah kalian kumpulkan. Fondasi Sekte Xueyin memang biasa saja. Meski tidak berguna bagiku, tapi tidak boleh disisakan. Kitab pusaka dan harta spiritual ini akan kubawa pulang untuk kultivasi para murid Paviliun Baikao. Ini akan sangat membantuku. Sedangkan barang-barang lainnya akan kutukar menjadi uang melalui aliansi dagang. Hanya ini saja. Semua sumber daya kami ada di sini. Sekte sebesar kalian ini tidak mungkin menyimpan seluruh sumber dayanya di satu tempat saja. Pasti masih ada tempat penyimpanan lain. Bawa kami ke sana. Baik, masih ada satu tempat lagi. Berapa banyak? Seluruh batu spiritual sekte ada di sini. Totalnya ada 5 miliar batu spiritual. Ini baru pantas untuk sekte kelas 2. Kalau fondasi sekecil ini saja tidak punya, mana pantas disebut sekte? Senior Ye, apakah sisa batu spiritual ini tidak ikut dibawa? Liu Sanyi.
Batu spiritual ini akan kugunakan untuk hal lain. 300 juta batu spiritual ini pas sekali untuk diserahkan kepada Wei Zi. Cabang aliansi dagang Sihai telah dihancurkan oleh Paviliun Feng Yun. Membangunnya kembali benar-benar pekerjaan yang sangat kacau. Begitu dana ini digelontorkan, kita akan bisa membangkitkan kembali bisnis kita. Semua sumber daya yang kau inginkan ada di sini. Seluruh harta simpanan Sekte Sueyin sudah dikuras habis. Saya mohon kemurahan hati Anda yang agung. Berikan saya jalan untuk hidup. Kedepannya, saya benar-benar tidak akan pernah berani melawan lagi. Tuan, di sebelah sana tidak ada apa-apa sama sekali. Seluruh harta spiritual dan simpanan rahasia sekte benar-benar sudah menjadi milik Anda sepenuhnya. Bagian belakang dinding itu padat. Itu adalah bagian dari gunung. Tuan Gu, aku serahkan ini padamu. Mati kalian, aku akan membantai kalian semua. Aku akan memusnahkan Sekte Sueyin. Kakak Ye, siapa dia? Mengapa dia diikat di sini? Katakan. Siapa orang ini? Jelaskan padaku dengan jelas. Tuan, namanya Liang Lan. Dia adalah murid langsungku. Murid langsung. Seorang murid langsung yang dikunci di sini dengan rantai besi. Dia benar-benar muridku. Hanya saja dia berbeda dari kultivator lainnya. Dia dilatih menggunakan teknik rahasia sekte kami. Dengan merendamnya dalam darah binatang buas selama bertahun-tahun. Kami menggunakan darah binatang buas untuk memaksa peningkatan kultivasi dan fisiknya. Binatang tua keparat, kau membunuh kedua orang tuaku. Kau mengurungku di tempat yang gelap gulita ini selama 5 tahun penuh. Dan menyiksaku dengan darah binatang buas ini setiap hari. Aku sama sekali bukan muridmu. Aku akan membunuhmu. Aku akan memusnahkan sektemu yang menjijikkan ini. Tidak, jangan mendekat. Tuan, tolong selamatkan saya. Terima kasih. Terima kasih banyak telah memutuskan rantai ini, hingga saya bisa membunuh bajingan tua ini dengan tangan saya sendiri. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Dikurung di tempat yang tidak pernah melihat cahaya matahari seperti ini, dan dicekoki darah binatang buas selama 5 tahun penuh. Seharusnya akal sehatnya sudah benar-benar hancur sejak lama, dan langsung menyerang serta mencabik-cabik makhluk hidup apapun yang dia lihat. Tapi dia malah masih bisa bersujud di sini dalam keadaan sadar dan berterima kasih. Aliran energi dalam tubuh wanita ini sudah benar-benar kacau. Keparat-keparat itu, mereka mencekokkan berbagai jenis darah binatang buas tingkat tinggi secara paksa ke dalam tubuhnya, demi mendongkrak fisik dan tingkat kultivasinya secara paksa, hingga membentuk apa yang disebut akar spiritual. Metode sekasar ini, sama sekali tidak akan sanggup ditahan oleh tubuh manusia biasa. Alasan dia bisa bertahan hidup sampai sekarang, sepenuhnya karena rasa dendam dan amarah yang membara di dalam hatinya untuk membunuh. Dia memaksakan dirinya bertahan demi dendam itu. Sekarang ketua sekte itu sudah mati. Dendamnya sudah terbalaskan. Dan tekad yang menopang hidupnya pun ikut padam. Begitu tekad itu hilang, ajalnya tentu akan segera tiba. Ayo pergi. Tujuan kita datang ke sini memang untuk memusnahkan sekte Sueyin. Wanita ini membunuh sang ketua sekte hanyalah pertikaian antar sesama bajingan. Kematiannya di sini sama sekali tidak ada hubungannya dengan kita. Tidak perlu memedulikan hidup atau matinya. Wanita ini, bagaimanapun juga, dia hanyalah orang malang yang telah dikurung selama 5 tahun. Dia adalah korban yang sebenarnya dari sekte Sueyin. Menyelamatkannya sekarang juga tidak akan merepotkan kita. Wanita ini sudah direndam dalam darah binatang buas selama bertahun-tahun. Di dalam dirinya, dia sudah tidak ada bedanya dengan sesosok monster berwujud manusia. Bahkan jika kamu rela membuang pil obat tingkat 5 demi menyelamatkan separuh nyawanya yang tersisa, belum tentu dia akan membalas budi setelah sadar nanti. Bagaimana jika sifat liarnya bangkit kembali dan dia malah menyerangmu? Untuk apa kamu melakukan semua ini? Tidak apa-apa, dia hanyalah orang yang malang. Anggap saja hari ini suasana hatiku sedang baik. Jadi aku memberikan 1 pil obat secara cuma-cuma. Kedepannya, apakah dia akan hidup atau mati, atau apapun yang ingin dia lakukan, semua itu tidak ada hubungannya lagi dengan kita.
Senior Y, di gunung belakang masih ada sisa-sisa harta yang belum kita jarah sampai habis. Apakah senior hanya berniat untuk menyegel seluruh sekte Sueying, termasuk bagian dalamnya? Pasti seluas lapangan biasa. Langsung segel saja dengan formasi pelindung sekte. Biar nanti setelah kita pergi, tidak ada kultivator bebas atau kekuatan luar lainnya yang memanfaatkan kesempatan untuk menyelinap masuk dan mengambil keuntungan. Minta Wei Zishi segera membawa orang-orang kemari dan berkumpul di kota Feng Shui. Sekte bayangan salju telah hancur. Kekacauan dan pembagian sumber daya di kota Feng Shui ini harus diserahkan sepenuhnya kepadanya untuk diurus. Ayo pergi, urusan di sini sudah selesai. Mari kita kembali ke kota Feng Shui. Jangan kembali ke kota dulu. Ikutlah denganku kembali ke tebing 1000 binatang sekali lagi. Untuk apa kita kembali ke tebing 1000 binatang? Bukankah lukamu sudah jauh lebih baik? Ada sesuatu yang harus kuberikan langsung kepadamu. Baiklah. Mari kita ke sana. Tuan Gu, dia yang duduk di singgasana itu adalah Kaisar Suci sebelumnya, sekaligus ayah kandung dari Tuan Putri. Sangat cantik, itu wajar saja. Anak ini sejak kecil diselamatkan oleh tetua San Meng dan dibesarkan olehnya. Dia tidak pernah melihat orang tua kandungnya. Memintanya memanggil ayah pada seonggok tulang kering ini. Rasanya agak terlalu memaksakan kehendak. Inti monster ini adalah warisan turun-temurun dari Kaisar Monster. Makhluk hidup yang menelan inti monster ini harus memikul tanggung jawab sebagai Kaisar Monster selanjutnya dan memimpin klan monster. Aku selalu menunggu kembalinya Tuan Putri agar beliau bisa mengambil alih tanggung jawab ini dan kembali memikul beban yang ditinggalkan ayahnya. Aku tidak mau tinggal di sini. Aku ingin terus ikut bersama kakak Ye. Tenang saja, sekarang aku sudah berubah pikiran. Bagaimanapun nasib klan monster, itu tidak masalah. Asalkan Tuan Putri bisa hidup bahagia dan gembira, itu sudah cukup. Benar-benar tidak disangka, Raja Monster tingkat 7 yang hampir membunuh kita saat pertama kali bertemu, bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Oleh karena itu, aku harap kamu bisa menyimpan inti monster ini demi Tuan Putri, sampai kekuatannya cukup kuat untuk menyatu dengan ini. Saat tiba waktunya untuk inti binatang itu, barulah serahkan kepada Tuan Putri. Jangan menganggap inti binatang ini sebagai beban tanggung jawab. Anggap saja ini sebagai barang peninggalan ayahnya. Baiklah, aku akan menyimpannya demi Ying-Ying. Di mana inti binatangnya? Serahkan sekarang. Tuan Gu, tenanglah dulu. Kau lihat sendiri, kan? Benda ini tiba-tiba melesat pergi sendiri. Bukan aku yang menyembunyikannya. Yang aku tahu, aku menyerahkan inti binatang itu kepadamu. Lalu tiba-tiba saja benda itu lenyap. Bagaimana kau mau mempertanggungjawabkan ini padaku? Aku sendiri juga tidak paham kenapa inti binatang itu bisa menghilang. Apa benda semacam ini tidak bisa dibeli di pasar saja? Maksudmu? Tubuhmu secara otomatis menyerap inti binatang itu. Sepertinya begitu. Begitu inti binatang itu menyentuh tanganku, ia langsung tersedot ke dalam tubuh. Aku bahkan tidak sempat bereaksi sama sekali. Kau kan sudah memakan benih Changying. Makanya di dalam tubuhmu mengalir darah keturunan Kaisar Zhou. Inti binatang itu merasakan energi yang seirama. Jadi ia langsung mengenali tubuhmu sebagai tuannya. Kalau begitu, ini bukan salahku. Kan, Tuan Gu, Anda sendiri yang menyerahkannya langsung padaku, dan tidak memberitahu sebelumnya. Mana aku tahu kalau benda ini bisa merayap masuk sendiri ke dalam tubuh orang. Jika Anda memberitahu dari awal, aku kan bisa memakai sarung tangan dulu sebelum menerimanya. Atau begini saja, aku akan memanggil benda ini ayah, dan menganggapnya sebagai barang peninggalan ayahku sendiri. Luar biasa. Memberikan tulang sendiri sebagai hadiah. Ketulusan ini benar-benar tiada duanya. Aku harus pergi untuk beberapa waktu. Kemana?
Ada beberapa urusan penting yang harus kuselesaikan sendiri. Mungkin akan memakan waktu cukup lama. Jika kau dan Tuan Putri berada dalam bahaya, alirkan energi spiritualmu ke dalam tulang binatang ini. Aku bisa merasakan getaran energinya. Aku akan bisa mendeteksinya kapan saja. Dimanapun kalian berada, aku pasti akan segera kembali. Serahkan Ying-Ying padaku, tenang saja. Aku akan melindunginya seperti adik kandungku sendiri. Aku tidak akan membiarkan satu helai rambutnya pun terluka. Tentu saja, sekarang setelah kau mengambil sungai umur panjang milik Kaisar Zhou, bahkan jika kau tidak menjadi ayah sang putri, setidaknya kau harus memegang status sebagai kakak sang putri. Tanggung jawab yang kau limpahkan ini terlalu besar. Jika kau berani mencampakkan sang putri, cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Coba kau lihat sendiri, bukankah dia baik-baik saja? Jika sampai sehelai rambutnya hilang, aku akan memenggal kepalaku sendiri untuk kau jadikan bola sepak. Jika kau akan pergi jauh, pastikan untuk selalu menjaga keselamatanmu, ya. Ada apa dengan Kak Ye? Tidak ada apa-apa, anggap saja dia sudah mati. Tapi kalau dia mati, siapa yang akan membawa kita turun gunung? Tenang saja, kematian seperti ini tidak akan mengganggu pekerjaannya. Ayo pergi ke Gunung Salju Huifeng. Tuan, kalian ternyata benar-benar kembali. Dari semua orang yang masuk ke lembah Hansu, 9 dari 10 orang tidak akan pernah kembali. Kalian benar-benar. Hei, ada apa? Tuan, sebaiknya jangan masuk dulu. Tidak lama setelah kalian pergi, sekelompok orang datang ke penginapan ini. Orang-orang seperti apa? Katanya mereka menawarkan hadiah untuk mencari seseorang. Mereka bahkan menempelkan sketsa wajahnya. Ciri-ciri pada sketsa itu persis sekali dengan Tuan. Aku sama sekali tidak mengatakan apa-apa pada mereka. Tuan, aku tidak membocorkan sepatah kata pun tentang keberadaan Tuan. Tapi orang-orang itu sekarang sedang duduk di dalam, dan tidak kunjung pergi dari tadi. Tuan, cepatlah pergi. Jangan masuk ke dalam. Ambil ini, kembaliannya untukmu saja sebagai tip. Ahahaha. Dialah orangnya, dia benar-benar persis seperti yang digambarkan. Dialah yang telah membunuh Tuan kedua Qi. Belum sempat orang lain selesai bicara, kau sudah terburu-buru menyerang. Apakah orang-orang dari aliansi Sang selalu sesibuk ini? Aku akan mengatakannya sekali lagi, siapapun yang masih berani menyerang, lain kali akibatnya tidak akan sesederhana patah tulang saja. Sudahlah, jangan berdiri terus di sana, duduk. Kalau kusuruh duduk, ya duduk saja. Aku kan tidak sedang menyuruh kalian mengantre untuk mati. Haha. Sekarang katakan, siapa yang membuat sayembara berhadiah itu? Dan kenapa aku sampai diburu? Kalian dari cabang mana? Senior, seluruh cabang aliansi dagang di kota Feng Shui telah dibantai habis. Ketua cabang kami, Tuan kedua Qi, juga tewas dibunuh dengan kejam. Puluhan nyawa melayang begitu saja dalam satu malam. Kami mendengar kabar bahwa pada malam aliansi dagang diserang. Ada seseorang yang menyandera seorang anak perempuan kecil, lalu meloloskan diri dengan aman dari wilayah aliansi dagang. Ciri-ciri orang itu benar-benar sama persis dengan Anda, senior. Dan sekarang, Anda bahkan menyerang orang-orang dari aliansi dagang kami lagi. Buktinya sudah sangat jelas. Apalagi yang ingin Anda katakan? Masalah di cabang kota Feng Shui itu, bukankah itu ulah kelompok yang mengejar Qi Yingying? Apa hubungannya denganku? Tapi, jika dilihat dari sudut pandang mereka, malam itu memang hanya aku yang berhasil membawa Yingying melarikan diri. Karena mereka kekurangan informasi. Wajar saja jika terjadi kesalahpahaman. Kalian dari cabang mana? Kami dari cabang Geng Merah di kota Jiangyang. Belum pernah dengar.
Sepertinya mereka bukan dari faksi besar. Berarti mereka hanya cabang aliansi dagang dari kota lain, yang berinisiatif datang menyelidiki setelah mendengar kekacauan di kota Feng Shui. Karena mereka sedang menyelidiki kasus aliansi dagang mereka sendiri. Motivasinya masuk akal. Lagi pula, tingkat kultivasi orang-orang ini juga biasa saja. Hanya tahap awal pembentukan fondasi. Bahkan tidak bisa dibilang sebagai lawan yang sepadan. Tidak perlu memperbesar masalah ini. Orang-orang aliansi dagang di kota Feng Shui bukan aku yang membunuh. Kalau kalian tidak percaya, selidiki saja sendiri. Tapi kuperingatkan kalian di sini, jika ada yang berani menyerangku lagi, tanggung sendiri akibatnya, hidup atau mati. Benar-benar cari mati. Kalian yang menyerang duluan. Jadi jangan salahkan aku. Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Dia sendiri yang gegabah menyerang. Kami sama sekali tidak berniat melawan. Kami benar-benar tidak berniat menyerang. Senior, ampuni kami. Kami cuma ikut untuk mencari informasi. Tidak ada yang ingin menyerang. Sudah terlambat. Kakak, tahan senjatamu. Tahan senjatamu. Belum juga setengah hari aku mengirim pesan gaib. Kakak sudah tiba di sini. Kak, orang-orang ini tidak boleh dibunuh. Grur. Mereka semua adalah petugas yang dikirim oleh berbagai cabang aliansi dagang. Jika mereka semua dibantai, maka masalahnya tidak lagi hanya dengan satu pihak saja. Tetapi itu sudah melanggar perjanjian aliansi. Seluruh aliansi dagang pasti akan memburu kita. Saat aku mengirim pesan gaib kepadamu, kikiraku kakak baru akan datang beberapa hari lagi. Bagaimana bisa hari ini juga langsung sampai? Sebelum kakak menyadarinya, aku sudah bergegas menuju kemari. Kau datang lebih awal ke kota Badai Salju. Kabar tentang pembantaian di cabang aliansi dagang. Gubernur sudah mengetahuinya, dan dia langsung mengirim orang untuk menyelidikinya. Aku tahu kakak juga sedang berada di sekitar kota Badai Salju saat ini. Karena takut kakak akan terseret ke dalam masalah ini, makanya aku langsung memacu kuda secepat mungkin untuk kemari. Tak disangka, orang ini memang semakin bisa diandalkan. Terima kasih atas kerja kerasmu. Benar saja, kemanapun kakak pergi, tidak pernah ada ketenangan. Namun dia juga sangat paham bagaimana sifat keras kepala Ye Changsheng. Kakak tidak akan mudah menyerang. Tapi jika dia sampai bertindak, pasti pihak lawanlah yang cari mati. Ketua Wei, kami semua bertindak sesuai aturan. Kami diperintahkan untuk menyelidiki kasus pembantaian di cabang kota Badai Salju. Orang ini sangat cocok dengan ciri-ciri si pelaku pembunuhan. Kami menjalankan tugas berdasarkan aturan aliansi. Tetapi dia tidak hanya menolak bekerja sama, malah membunuh dan melukai orang di tempat. Mohon ketua turun tangan, dan hukum orang ini berdasarkan perjanjian aliansi. Wei, ketua Wei, kenapa Anda memukulku? Tadi Anda bilang buktinya sudah kuat. Lihat apa yang sudah kalian lakukan. Kerja asal-asalan. Asal menuduh orang sembarangan tanpa bukti. Bahkan siapa pelaku sebenarnya saja kalian tidak tahu. Masih berani-beraninya kalian berteriak di depanku. Lihatlah kakakku. Beliau bahkan sudah menyelidiki dan menemukan pelaku aslinya. Lalu bagaimana dengan kalian? Bawahan ini, pemimpin cabang Wei, telah lalai dalam menjalankan tugas. Bawahan ini mengaku salah. Kakak, bagaimana kakak bisa yakin kalau ini adalah ulah Paviliun Feng Yun? Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Sejujurnya, meskipun skala Paviliun Feng Yun tidak sebesar aliansi dagang, namun mereka juga bukan kelompok yang bisa diremehkan. Mereka memiliki basis di mana-mana. Bisnis mereka pun sangat beragam. Dari penjualan eceran, eliksir, hingga urat tambang, mereka menguasai banyak hal. Bahkan bisnis bawah tanah di kediaman Zhou pun melibatkan mereka. Kalau begitu, aku tidak habis pikir, mengapa Paviliun Feng Yun sampai menyerang aliansi dagang. Padahal tidak ada konflik bisnis di antara kedua pihak. Selama ini kita selalu hidup berdampingan tanpa saling usik. Tidak perlu melakukan hal yang memicu permusuhan seperti ini. Pemimpin cabang kota Feng Shui memiliki sebuah harta karun pusaka. Paviliun Feng Yun mengincar barang itu. Namun, mereka kesulitan jika harus bergerak sendiri. Jadi mereka menggandeng penguasa lokal di sana, Sekte Suein.
Kedua pihak bekerja sama merencanakan semua ini, menghabisi semua orang untuk membungkam saksi, menyapu bersih mereka dalam satu malam. Ternyata, semua ini hanya demi merebut barang itu. Aku cukup tahu bagaimana cara kerja Paviliun Feng Yun. Demi mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka akan menghalalkan segala cara. Jika bersekutu dengan Sekte Suein, maka semua ini menjadi jauh lebih masuk akal. Sekte Suein memang penguasa lokal di wilayah tersebut. Dengan bantuan mereka, mereka bisa memblokir informasi, serta membereskan semuanya dengan sangat rapi tanpa celah. Kalian semua dengar itu. Kebenaran di balik pembantaian seluruh cabang kota Feng Shui, ternyata adalah ulah Paviliun Feng Yun yang bekerja sama dengan Sekte Suein. Bawa kabar ini apa adanya kembali ke markas pusat. Jangan ditambah satu kata pun. Dan jangan dikurangi satu kata pun. Setelah itu, cepat enyah dari sini. Hahaha. Setidaknya, masalah ini tidak sampai menimbulkan kegemparan yang lebih besar. Ayo, kita kembali ke kamar tamu. Kau juga, ikutlah. Ada beberapa hal yang ingin kubicarakan denganmu. Aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Silakan bertanya, Kak. Kabar mengenai hancurnya cabang kota Feng Shui. Setelah sampai di markas pusat, bagaimana tanggapan mereka di sana? Sesuai aturan, markas pusat akan memverifikasi situasinya terlebih dahulu, lalu mengirim pemimpin cabang yang baru untuk membangun kembali cabang ini, menenangkan wilayah setempat, dan menjalankan kembali bisnis di kota Feng Shui. Apakah markas pusat akan menuntut balas pada Paviliun Feng Yun? Kemungkinan besar tidak. Sejujurnya, biar kukatakan yang sebenarnya padamu. Cabang kota Feng Shui ini, dalam seluruh wilayah aliansi dagang, paling-paling hanyalah sebuah cabang kecil kelas menengah ke bawah. Nilai dari satu cabang saja tidak akan cukup untuk membuat markas pusat bermusuhan secara terang-terangan dengan Paviliun Feng Yun. Jika kedua belah pihak benar-benar berperang, kepentingan yang dipertaruhkan terlalu besar, tidak sepadan, sungguh tidak sepadan. Lagi pula, pada akhirnya, saat ini kita tidak memiliki apapun yang kuat. Tidak ada bukti yang nyata. Kita memang tahu ini ulah Paviliun Feng Yun. Tapi jika kabar ini sampai ke markas pusat, tanpa adanya saksi ataupun bukti fisik, ketua dan para petinggi di sana tidak akan gegabah mengambil keputusan. Aliansi dagang kita ini, sederhananya, hanyalah tempat berbisnis. Hal yang paling ditakuti oleh pedagang adalah peperangan. Jika suatu masalah bisa diselesaikan dengan uang, tidak akan ada yang mau mengangkat senjata. Hakikat dari aliansi dagang adalah kesatuan demi keuntungan bersama, bukan sebuah sekte persilatan. Hancurnya satu cabang, di mata markas pusat, paling-paling hanya dianggap sebagai hilangnya keuntungan dari suatu wilayah. Mereka tidak akan mengorbankan segalanya demi satu kepingan kecil, untuk bertarung mati-matian melawan raksasa lainnya. Itulah kenyataannya. Aku memiliki dendam pribadi dengan Paviliun Feng Yun. Setelah ini, aku akan pergi ke Paviliun Feng Yun. Setelah sekian lama bersamamu, Kak, aku mempelajari satu pelajaran yang sangat penting. Apapun yang ingin dilakukan oleh kakak, tidak pernah bertujuan untuk meminta pendapatmu, melainkan hanya untuk memberitahumu. Kak, lalu bagaimana denganku? Kamu tetaplah tinggal di kota Feng Shui. Saat ini, cabang kota Feng Shui sedang kosong tanpa pemimpin. Cepat atau lambat, markas pusat pasti akan mengirim orang untuk membangunnya kembali. Daripada membiarkan pihak markas menaruh orang asing yang tidak kita kenal di sana, lebih baik kamu mengambil langkah lebih dulu. Tempatkan orang yang bisa kamu percayai untuk menduduki posisi pemimpin cabang itu. Kuasai cabang ini dan amankan tempat itu di tanganmu sendiri. Sebelum markas pusat sempat menyadarinya, rebut dan kuasai wilayah kota Feng Shui ini terlebih dahulu. Dengan adanya hasil penyelidikan di tangan, serta alasan resmi untuk membangun kembali cabang ini, ditambah kita juga tidak kekurangan anak buah. Asalkan gerakanmu cepat, saat surat keputusan dari markas pusat diturunkan nanti, pemimpin cabang yang baru pasti sudah resmi menjabat. Trik ini benar-benar menggunakan kembali aturan aliansi dagang yang kita bahas tadi, lalu memutarnya balik untuk menyerang mereka. Kakak tenang saja, serahkan urusan ini kepadaku. Baiklah. Apakah kamu tahu jalan di depan? Tahu, beberapa tahun lalu aku sudah sering melewatinya. Dia dulu pernah menjadi bagian dari Paviliun Feng Yun. Membawanya bisa menghemat banyak waktu kita untuk menyelidik. Ayo jalan. Sejak kita meninggalkan kota Yunshan hingga saat ini, sudah hampir 1 bulan berlalu.
Meskipun situasi di kota Yunshan sudah stabil, tetapi jika pergi terlalu lama, Sekte Wuji pada akhirnya akan tetap menjadi ancaman. Namun, setelah masalah ini selesai, kita tidak bisa langsung kembali begitu saja. Kita harus pergi ke Paviliun Feng Yun terlebih dahulu. Paviliun Feng Yun memiliki fondasi yang sangat kuat. Jelas tidak realistis jika ingin melahapnya sekaligus. Namun, dengan kesabaran yang cukup, Paviliun Feng Yun adalah sekutu terbesar bagi tetua keempat Sekte Yun Miao. Dan itulah yang menjadi sumber kekuatan utama bagi tetua keempat di dalam sekte. Sebagian besar berasal dari rantai keuntungan luar ini. Jika jaringan pasokan ini dan kelompok tersebut bisa kita babat habis. Saat kita kembali ke Sekte Yun Miao nanti, tetua keempat di dalam sekte ke depannya hanya akan menjadi pajangan kosong yang tidak punya pengaruh. Sama sekali tidak akan menjadi ancaman bagi kita. Bukan hanya itu, kali ini, jika aku bisa mengendalikan Paviliun Feng Yun dalam genggamanku, itu akan menjadi kekuatan tambahan yang luar biasa. Jaringan informasi dan jalur bawah tanah Paviliun Feng Yun adalah apa yang sangat kita butuhkan saat ini. Kak Chang Sheng, ada apa? Aku agak lapar. Di depan sana sepertinya ada tempat untuk beristirahat. Ah, 3 pelanggan sekalian, ingin makan atau menginap? Sajikan makanan, keluarkan saja semuanya. Jangan khawatir soal bayarannya. Baik, silakan duduk dan beristirahat dulu. Tuan dan Nyonya bertiga. Koki di dapur akan segera menyiapkan hidangannya. Tuan, Anda masih mau makan lagi? Makanannya sudah habis. Persediaan bahan makanan kami juga hampir kosong. Kami kan tidak makan sebanyak itu. Kalian membuka penginapan, tapi tidak punya stok bahan makanan. Aduh Tuan, Anda yang baru datang ke sini tentu tidak tahu. Tempat ini bernama Kota Yinlong, dan penguasa kota menetapkan aturan pembatasan. Hanya pada hari ganjil kami boleh membeli daging. Jumlah pembeliannya pun sangat dibatasi. Tempat ini tidak kelihatan miskin atau gersang. Kenapa penguasa kota harus membatasi makanan rakyatnya? Itu karena baru-baru ini di kota Yinlong, muncul seekor taoti di gunung belakang. Makhluk itu hanya memakan daging mentah. Setiap bulan, penguasa kota harus pergi ke gunung belakang untuk mempersembahkan daging mentah dalam jumlah besar. Karena semua daging mentah harus diberikan kepada taoti. Porsi daging mentah untuk rakyat pun jadi dibatasi. Bahkan kedai kami ini harus menghemat dan menghitung hari dengan cermat setiap kali menyetok barang. Kota Yinlong, penguasa kota, taoti, dan daging mentah. Semua hal ini jika dihubungkan, terasa sangat mencurigakan. Sudah kenyang belum? Belum. Permisi, jalan menuju gunung belakang kota Yinlong lewat mana? Berhenti. Siapa kau? Kenapa kau berani menerobos masuk ke Pulau Senzu? Minggir, orang asing, ini adalah Pulau Senzu. Jangan berani-berani bertingkah lancang di sini. Cepat sebutkan namamu, atau jangan salahkan kami jika harus menggunakan kekerasan. Aku tidak punya waktu untuk meladeni teriakan kalian. Kalian pun tidak pantas tahu siapa aku. Kau cari mati. Aku ingin menemui orang bernama Ulaer di pulau ini. Berani sekali kau langsung menyebut nama agung yang mulia Sengse. Bunuh dia, bantai siapa saja yang menentang Sengse tanpa ampun. Ah, benar-benar tidak tahu diri. Dengar baik-baik, jika kalian tidak bisa membawa Sengse yang kalian agungkan itu ke hadapanku, maka aku akan mulai membantai kalian satu persatu dari dirimu, sampai dia sendiri yang keluar menemuiku. Temperamenmu masih saja seburuk dulu. Sudah lama tidak bertemu. Gu, kemarilah.
Jumlahnya ternyata sebanyak ini. Dari pandangan sekilas saja, ini jauh lebih banyak dibanding saat Kaisar Binatang memimpin mereka di lembah Hansu dulu. Jumlah binatang spiritual ini bahkan beberapa kali lipat lebih banyak. Jika semua binatang spiritual ini dikerahkan ke Menara Jiuzu, bisa-bisa dalam semalam saja mereka sanggup meratakan sebuah negara kecil. Wanita ini mengumpulkan begitu banyak binatang spiritual tingkat tinggi. Pasti bukan hanya sekadar untuk pajangan belaka. Sebenarnya apa yang sedang dia rencanakan di pulau ini? Ia membatin. Kau akhirnya datang juga. Kau bersembunyi di pulau terpencil ini. Hidupmu tampak sangat santai. Sudah lama tidak bertemu. Tidak kusangka setelah meninggalkan Yang Mulia Kaisar Binatang, kau malah lari ke pulau terpencil ini, dan bahkan menjadi sosok yang disebut Sengze. Sekelompok manusia biasa bersujud menyembahmu, dengan beberapa binatang spiritual tingkat 6 atau 7 yang selalu mengelilingimu. Kau rupanya sangat tahu cara mencari kesenangan untuk dirimu sendiri. Tarik kembali mereka semua. Orang ini, dia ternyata sudah mencapai puncak ranah transformasi dewa. Dengan kekuatan kalian saat ini, kalian bahkan tidak akan sanggup menahan satu serangannya. Lebih baik kalian mundur. Lagi pula, dia bukanlah orang jahat. Dia adalah sahabat lamaku. Katakanlah, untuk apa kau datang jauh-jauh ke pulau terpencilku ini? Pasti bukan cuma untuk menikmati beberapa buahku, kan? Sang putri telah kembali. Putri yang telah menghilang selama bertahun-tahun. Beberapa hari yang lalu sudah kembali ke kerajaan Hansu. Di saat yang sama, inti bis milik Kaisar Binatang juga telah mengakui majikan baru. Apa katamu? Inti bis itu sudah mengakui majikan baru. Mungkinkah putri berniat menerimanya dan menjadi Kaisar Binatang generasi baru? Bukan. Aku tidak berniat membiarkan putri menjadi Kaisar Binatang. Lagi pula, inti bis itu tidak ditelan oleh putri, melainkan inti bis itu sendiri yang memilih orang lain. Jika putri memang tidak berniat menjadi Kaisar Binatang, maka seharusnya kau menyerahkan inti bis itu kepadaku. Saat ini, akulah sosok terbaik untuk menjadi Kaisar Binatang. Sejak putri menghilang bertahun-tahun yang lalu, kenapa aku tidak pernah berani meninggalkan kerajaan Hansu? Salah satu alasannya adalah dirimu. Jika aku tidak berjaga di lembah Hansu, dengan tabiatmu itu, cepat atau lambat kau pasti akan menyelinap masuk dan mencuri inti bis itu. Kali ini, inti bis telah memilih seorang manusia. Bahkan, ia sudah menyatu dengan tubuh manusia itu. Dulu, saat kita bersama-sama mengabdi pada Kaisar Binatang, kau selalu saja mencurigaiku. Kupikir setelah bertahun-tahun berlalu, setidaknya kau akan sedikit berubah. Tapi apa hasilnya? Kau lebih memilih memberikan inti bis milik Kaisar Binatang kepada manusia, daripada memberikannya kepadaku. Kau salah paham. Bukan aku yang memilih untuk menyerahkan inti bis itu kepada manusia, melainkan putri sendiri yang memilih manusia itu. Aku hanya menghormati keputusan dari inti bis. Pilihan asal-asalan dari seorang gadis kecil ingusan yang belum dewasa. Memangnya dia tahu apa? Dia mewarisi garis darah Kaisar Binatang. Siapapun yang dia pilih, dialah sosok yang diakui oleh seluruh ras bis. Mustahil kau tidak mengerti kebenaran ini. Kedatanganku kali ini adalah untuk urusan penting. Aku ingin mengumpulkan kembali para pengikut setia Kaisar Binatang, dan menghimpun kekuatan untuk mengabdi pada manusia itu. Aku yakin dia bisa memimpin ras siluman untuk bangkit kembali. Gawat, makin manis senyum wanita ini, makin kejam pula serangannya. Tapi, itu adalah hasil dari diriku yang dipukuli berkali-kali. Demi mendapatkan pengalaman ini. Perempuan si Alan masih sama seperti dulu. Ya, kalau kalah debat langsung main tangan. Aku merasakan kekuatan tendangan tadi dengan sangat jelas. Itu bukan kekuatan dari ranah transformasi dewa. Kekuatan itu jauh melampaui puncak transformasi dewa. Ranah pemurnian Faed. Kapan nenek sihir gila ini menembus ranah pemurnian Faed? Kalau dia memang sudah di ranah pemurnian Faed, wajar saja kalau aku ditendang sampai terpental tadi. Semuanya jadi masuk akal sekarang. Jarak antara puncak transformasi dewa dan ranah pemurnian Faed memang selisihnya sangat jauh. Wanita ini benar-benar menyembunyikan kekuatannya dengan sangat baik. Mengabdi pada seorang manusia, jelas tidak mungkin. Tapi,
Bagaimana kalau aku menipu manusia itu untuk mendapatkan inti silumannya? Jika aku berhasil mendapatkan inti siluman itu, ranah kultivasiku akan menerobos sekali lagi dan melangkah ke ranah Dewa Emas. Saat itu tiba, kekuatanku akan mendominasi seluruh 9 wilayah. Senior Y, jika memang benar-benar ada monster di gunung belakang, dan kita sama sekali tidak punya informasi apapun, apa tidak terlalu berbahaya jika kita langsung menemui Taoti itu? Bukankah itu sedikit terlalu berisiko? Tidak apa-apa. Apanya yang tidak apa-apa? Itu kan Taoti. Sejak tubuhku memiliki garis keturunan Kaisar Siluman, aura siluman yang kupancarkan sudah cukup untuk membuat monster spiritual di bawah tingkat 7 tunduk berlutut. Bahkan jika Taoti itu berada di atas tingkat 7, aku masih punya cara untuk melarikan diri dengan selamat. Kakak Y, apa itu Taoti? Apakah rasanya enak? Fokus perhatianmu selalu saja berbeda dari orang lain. Kakak Y, aku mencium bau daging dari dalam sana. Jangan cuma berpikir tentang makan terus. Ikut aku. Permisi, Kak, kalian mau pergi kemana? Kalian orang luar ya? Lewat sini karena penasaran lalu bertanya padaku. Cepat tinggalkan gunung belakang ini. Jangan halangi pekerjaan kami. Tempat ini bukan tempat yang bisa sembarangan kalian datangi. Kalau tidak hati-hati lalu kalian dimangsa oleh monster itu, kami tidak akan bertanggung jawab. Kulihat wajahmu tampak ramah. Sekali lihat saja, aku tahu kamu orang yang jujur. Kalau begitu, kalian ikuti saja rombongan kami dari belakang dengan hati-hati. Jika terjadi keadaan darurat, segera berbalik dan larilah secepat mungkin. Paham? Baguslah kalau paham. Terima kasih banyak, Kak. Ternyata sesederhana itu. Bagi manusia, masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan 10 tile perak, pasti bisa diselesaikan dengan 20 tile. Memang begitulah cara kerjanya. Aturan lama, taruh barangnya lalu segera pergi. Kak Y, ada anjing besar di dalam gunung. Semuanya berhenti. Cepat, letakkan semua daging di depan mulut gua. Pelan-pelan. Jangan sampai menimbulkan suara berisik. Sudah, setelah ditaruh langsung pergi. Jangan membuang waktu. Permisi, Kak, kenapa kamu belum pergi juga? Mau mati? Ya, aku hanya penasaran, dan ingin menanyakan sesuatu kepadamu. Dalam keadaan genting begini, kamu masih sempat-sempatnya ingin tahu, sebenarnya apa yang sudah dilakukan oleh monster Taoti di dalam gunung ini, hingga membuat kalian begitu ketakutan. Apakah monster itu sudah membunuh banyak orang? Kamu orang luar, pantas saja tidak tahu. Monster ini benar-benar aneh dan mengerikan. 1 tahun yang lalu, monster Taoti ini tiba-tiba muncul di gunung ini. Waktu itu, hewan liar di dalam gunung masih melimpah. Ada babi hutan, menjangan, semuanya ada di sini. Hanya dengan menggali lubang jebakan biasa saja, kita sudah bisa menangkap kelinci liar. Tapi coba tebak apa yang terjadi kemudian. Dalam waktu kurang dari 1 bulan, seluruh hewan di gunung ini habis dimangsa oleh monster Taoti itu. Bersih tanpa sisa, semuanya dilahap habis. Bahkan tidak ada satupun makhluk yang tersisa hidup-hidup. Setelah itu, beberapa pemburu yang naik ke gunung, mencari selama beberapa hari dan malam. Tetapi selembar bulu binatang pun tidak mereka temukan. Mereka hanya melihat bangkai dan tulang belulang hewan yang tak terhitung jumlahnya tersebar di dalam gunung. Tidak ada hal lain yang bisa dilihat sama sekali. Seekor binatang buas yang bisa melahap habis seisi gunung dalam waktu sebulan. Nafsu makan yang sungguh luar biasa mengerikan. Pantas saja disebut Taoti, tapi ini belum semuanya. Setelah 1 bulan berlalu, Taoti ini sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dimakan. Dia pun melolong di dalam gunung sepanjang hari. Suara raungannya begitu keras hingga membuat seluruh penduduk kota Yinkong tidak bisa hidup tenang. Setiap malam getarannya membuat jendela-jendela bergetar hebat. Anak-anak kecil pun terbangun dan menangis ketakutan di tengah malam. Lalu pihak pemerintah setempat pun turun tangan. Kan,
Ya, benar sekali. Tuan penguasa kota sudah tidak tahan lagi. Pemerintah kemudian mengirim orang-orang untuk menaklukkannya. Mereka membawa beberapa ratus orang masuk ke dalam gunung. Membawa pedang, tombak, dan gada dengan penuh amarah. Namun hasilnya, orang-orang yang datang untuk menaklukkannya, bahkan tidak sempat melihat bayangan dari Taoti ini sama sekali. Baru saja mereka mendekati daerah ini, mereka langsung terpental keluar dari gunung oleh satu raungan keras. Beberapa prajurit bahkan langsung memuntahkan darah di tempat, dan lari tunggang langgang menuruni gunung. Akhirnya, karena benar-benar tidak ada cara lain, tuan penguasa kota terpaksa mengeluarkan uang untuk membeli daging, dan memberinya makan secara berkala. Hanya dengan cara inilah mereka bisa meredakan raungan dari Taoti tersebut. Hanya dengan raungan saja sudah bisa memukul mundur ratusan orang. Di dalam raungan itu pasti terkandung gelombang kekuatan spiritual yang sangat hebat. Binatang spiritual yang mampu melakukan hal seperti ini pasti memiliki kekuatan yang luar biasa. Sudahlah, aku tidak bisa bicara lebih banyak lagi. Setelah orang-orang ini menaruh semua dagingnya, aku harus segera membawa mereka pergi. Kalian bertiga sudah gila ya? Cepat pergi dari sini. Kalau tidak, saat Taoti keluar untuk makan nanti, dan mencium bau manusia hidup, dia pasti akan melahap kalian bertiga sekaligus. Senior Ye, haruskah kita mundur sedikit? Pergilah duluan, tidak usah memikirkan kami. Aku tidak memikirkan kalian. Kalau kalian mati di dalam sana, pihak pemerintah pasti akan menyalahkanku. Kami datang ke sini, justru untuk melihat Taoti ini. Sebenarnya seperti apa sih rupa makhluk itu? Begitu lihat, kita langsung pergi. Lihat tuh, demi melihatnya saja sampai rela mempertaruhkan nyawa. Cepat pergi. Makhluk ini sangat kejam, kalau memangsa orang tidak disisakan tulangnya. Kalian ini masih muda, jangan bertindak bodoh di sini. Ya sudahlah, nasihat baik memang sulit didengar oleh mereka yang memang berniat cari mati. Kalian sendiri yang cari mati. Jangan salahkan aku kalau tidak mengingatkan. Senior Ye, apa kita benar-benar harus menunggu di sini? Lagi pula kita sudah sampai di sini. Mana boleh kita pergi sebelum melihat wujud aslinya. Kak Ye, kapan anjing besarnya keluar? Sebentar lagi. Ayo sembunyi dulu. Kakak, Ying-Ying. Hati-hati. Kamu kaget ya, Kak Ye? Dia nakal sekali. Tenang saja, biar ku beri dia pelajaran. Sebenarnya makhluk spiritual apa ini? Kenapa dia kelihatan jinak sekali seperti anjing kampung biasa? Orang-orang memanggilnya Taoti. Bahkan setiap hari memberinya persembahan daging. Aku sudah cukup lama tinggal di pavilion Fengyun. Dan biasanya bertugas memberi makan hewan-hewan spiritual. Segala jenis hewan spiritual yang aneh dan langka pun sudah pernah kulihat. Namun, aku belum pernah melihat hewan spiritual seperti ini sebelumnya. Makhluk ini sama sekali tidak terlihat galak. Dan yang paling aneh, coba lihat penampilannya. Sama sekali tidak terlihat adanya fluktuasi tingkatan energi dari tubuhnya. Bahkan tidak ada tekanan spiritual sedikit pun yang terasa. Aneh sekali. Tidak adanya fluktuasi energi bukan berarti dia tidak memiliki kekuatan. Kecepatan dan kekuatan cakaran yang tadi saja sama sekali tidak bisa diremehkan. Kalau sampai kena cakar di wajah, pasti bisa bikin cacat. Kak Ye, bolehkah aku mengelusnya? Kelihatannya dia enak sekali dielus. Kau cari mati. Kenapa kulit makhluk ini tebal sekali? Ah, Senior Ye, hawa pedangmu ternyata sama sekali tidak mempan padanya. Fluktuasi energi spiritual yang luar biasa kuat. Makhluk ini benar-benar tidak biasa. Pantas saja penduduk kota Yinlong bisa ketakutan setengah mati seperti itu.
Mundur, mundur lebih jauh. Ini Taoti. Tapi bagaimanapun melihatnya, makhluk ini cuma kelihatan seperti anjing rakus. Haha, kakak. Guguknya terlihat senang. Senior Ye, sebenarnya dari mana asal-usul makhluk ini? Waktu aku di Paviliun Fengyun, aku khusus bertugas memberi makan berbagai makhluk spiritual. Di waktu senggang, aku juga sering melihat-lihat buku panduan tentang makhluk spiritual. Hampir semua rupa makhluk spiritual sudah kuingat di dalam kepalaku. Tapi, setelah kuingat-ingat kembali semua gambar dalam ingatanku, di sana sama sekali tidak ada yang membahas makhluk spiritual ini. Bahkan catatan tentang wujudnya pun tidak ada. Jangankan itu, sekilas kemiripan pun tidak bisa kutemukan. Tidak ada catatan sama sekali. Benar, tidak ada sama sekali. Rupa dan ukuran tubuhnya ini sangat tidak lazim. Senior Ye, dugaanku, makhluk spiritual ini kemungkinan besar adalah makhluk spiritual yang terlahir secara alami dari langit dan bumi. Terlahir alami dari langit dan bumi. Ya, kalau tidak, hal ini tidak akan bisa dijelaskan. Lihat, tubuhnya sekecil ini. Tapi barusan, bagaimana bisa dia mengeluarkan raungan sedahsyat itu? Gejolak energi spiritual dalam suara raungannya itu jelas bukan sesuatu yang bisa dikeluarkan oleh makhluk spiritual biasa. Kalau dia memang makhluk spiritual yang terlahir alami sejak awal, maka semua ini sangat masuk akal. Makhluk spiritual yang lahir dari langit dan bumi seperti ini, sejak awal levelnya sudah jauh lebih tinggi dibanding makhluk spiritual biasa. Menurutku, tingkatannya paling tidak berada di atas tingkat 5. Orang-orang dari kota Long menyebutnya Taoti. Siapa tahu, dia memang memiliki garis keturunan dari monster ganas kuno. Tingkat 5, terlalu rendah, terlalu rendah. Makhluk ini memang sekecil ini. Tapi tadi aku sempat melepaskan aura pedang. Bahkan kultivator Rana Naschensol pun tidak akan berani menahannya langsung. Namun saat mengenai tubuhnya, bahkan bekas putih pun tidak ada. Kulit tubuhnya sekeras besi mistis. Makhluk spiritual tingkat 5 jelas tidak akan memiliki pertahanan sekuat ini. Menurutku, tingkatannya paling tidak berada di tingkat 7. Tingkat 7? Kalau memang benar tingkat 7, lalu bagaimana jika tadi dia terus mengamuk? Sepertinya kita pun akan kesulitan untuk menghadapinya. Pantas saja ratusan orang dari kota Bayang bisa dia paksa mundur. Kakye, sepertinya dia meminta makanan darimu. Selera makan hewan spiritual ini benar-benar pemilih. Daging segar sebanyak itu di luar sana malah diabaikan. Dia tahu kalau pil eliksir itu enak. Sengaja bertingkah manja demi mendapatkan pil eliksir. Kakye, dia penurut sekali. Berikanlah dia sedikit makanan. Dia pasti belum kenyang tadi. Makanlah. Kulihat si kecil ini tadi. Dia sengaja menahan kekuatannya, karena takut taring tajamnya akan melukai jariku. Sudahlah, kita sudah melihatnya. Karena ini hanya seekor hewan spiritual kecil. Tidak ada gunanya kita bawa serta. Lebih baik kita tinggalkan saja di sini. Melanjutkan perjalanan jauh lebih penting. Apa kita akan membawa anak anjing kecil ini bersama kita? Jika kita membawa Taoti kecil ini, siapa yang tahu berapa banyak barangku yang akan dia lahap di sepanjang jalan. Terutama pil eliksir. Persediaanku tidak akan cukup jika dia terus memakannya seperti ini. Apalagi, kita akan segera mendekati Paviliun Fengyun. Membawa hewan spiritual seunik ini di sisi kita, pasti akan menarik perhatian orang-orang dari Paviliun Fengyun. Anak anjing ini sepertinya belum mau ikut dengan kita, jadi jangan memaksa dirinya. Oh. Sampai jumpa, anak anjing kecil. Ayo jalan. Ada hal-hal yang memang harus diputuskan dengan tegas. Membawa makhluk yang tidak jelas asal-usulnya, dan sangat boros menghabiskan sumber daya, sama sekali tidak akan membawa keuntungan bagi perjalanan kita ke Paviliun Fengyun nanti. Tujuan utama kita sekarang adalah pergi ke Paviliun Fengyun untuk menagih utang. Jangan sampai ada masalah baru yang tidak diinginkan.
Ye Jianbei, Taoti kecil itu sepertinya mengikuti kita sepanjang jalan. Sebenarnya, sejak kita berangkat tadi, aku sudah merasakan hawa keberadaan yang sangat tipis di belakang kita. Mengikuti dengan menjaga jarak, agar tidak terlalu dekat maupun terlalu jauh. Sosok Taoti kecil itu bersembunyi di dalam kegelapan. Hawanya begitu tipis hingga hampir tidak bisa dirasakan. Dia terus membuntuti kita sampai ke kaki gunung. Ye Qianbao, si kecil ini sepertinya mulai bergantung padamu. Pil obatmu kan tidak gratis. Sepertinya dia sedang mengincar persediaan obat di tubuhmu. Kalau memang tidak ada pilihan lain, bawa saja dia bersama kita. Bagus sekali. Hahaha. Anak anjing manis, ayo keluar. Kak Ye sudah setuju membawamu. Ayo ke sini. Makanlah. Hei kecil, mau ikut kami tidak? Makhluk kecil ini ternyata cukup mengerti manusia. Iya, dia tahu kalau ikut denganmu, dia bisa makan pil obat. Kak Ye, bolehkah aku menggendongnya? Karena dia sudah tidak menggigitmu lagi, maka mulai sekarang, tugas mengawasi hewan spiritual ini kuserahkan kepadamu. Mau, Kak Ye, bagaimana kalau kita beri nama anak anjing kecil ini? Kamu mau panggil dia apa? Perutnya gendut sekali, bulat dan menggemaskan. Panggil saja dia si bulat. Nama si bulat kedengarannya agak bodoh. Bodoh dari mana? Si bulat kan lucu sekali. Lihat saja, dia sangat gendut sampai lehernya hampir tidak kelihatan. Benar juga, dipanggil si bulat masih jauh lebih baik daripada dipanggil Taoti. Terserah kamulah. Nama itu memang cukup cocok untuknya. Mulai sekarang, namamu si bulat. Ya, haha. Haha, Senior Ye. Kita sudah semakin dekat dengan Paviliun Fengyun. Ada beberapa hal yang harus aku jelaskan padamu terlebih dahulu. Lokasi Paviliun Fengyun itu sangat istimewa. Letaknya tidak berada di wilayah dalam negara manapun, melainkan di perbatasan antara negara Yunqiu dan negara Changyun. Di mana posisi kita sekarang? Posisi kita saat ini masih berada di wilayah negara Yuncha. Jika kita terus mengikuti jalan ini, dan sampai di perbatasan kedua negara, maka di sanalah wilayah kekuasaan Paviliun Fengyun yang sebenarnya. Senior Ye. Begitu melewati perbatasan, apapun yang terjadi, jangan pernah sekali-kali kau melangkah masuk ke wilayah negeri Changyun. Sebelum aku menapaki jalan kultivasi, aku pernah mendengar tentang negeri ini dari orang lain. Kabarnya, tempat itu adalah negeri yang sangat mengagungkan kekuatan bela diri. Bisa dibilang, seluruh rakyatnya melakukan kultivasi. Benar sekali. Di negeri Changyun, bahkan petani biasa pun menguasai beberapa jurus bela diri. Konon, dulunya mereka hanyalah sebuah negeri yang sangat kecil. Namun kemudian, dengan melakukan peperangan ke segala arah, mereka berhasil merebut wilayah yang sangat luas, hingga menjadi salah satu negeri dengan wilayah terluas di benua Jiuzhou. Tidak hanya itu saja, cara mereka bertindak juga sangat kejam dan sewenang-wenang. Demi merebut sumber daya kultivasi, mereka sering melintasi perbatasan dan membantai penduduk di kota-kota perbatasan negeri tetangga. Jika saja saat itu tidak ada beberapa sekte kultivasi besar yang turun tangan dan memberi peringatan, karena tidak ingin melihat negeri ini berkuasa sendirian, maka negeri-negeri kecil di sekitarnya pasti sudah habis dilahap oleh negeri Changyun dalam sekejap. Rupanya negeri itu memang sudah lama terkenal dengan reputasi buruknya. Sampai-sampai Anda pun sudah mendengarnya sejak masih menjadi manusia biasa. Makanlah pelan-pelan, tidak ada yang akan merebutnya darimu. Senior Ye, sepertinya saya hanya bisa mengantar Anda sampai di sini saja. Jika kita terus melangkah maju, jaraknya akan terlalu dekat dengan Paviliun Fengyun. Kita bisa saja berpapasan kapan saja dengan mata-mata mereka yang disebar di wilayah luar. Identitas saya cukup sensitif. Saya adalah seorang buronan yang melarikan diri dari Paviliun Fengyun. Jika mereka sampai mengenali saya, itu hanya akan mendatangkan masalah yang tidak perlu bagi Anda. Karena itulah, saya tidak bisa lagi menemani Anda melanjutkan perjalanan ini. Aku mengerti. Memang sangat berisiko jika kau terus ikut bersamaku. Aku mengerti. Ini, terimalah 3 butir pil tingkat 5. Ambillah.
Tapi ini terlalu berharga. Saya tidak bisa menerimanya. Ini adalah imbalan karena kau sudah memandu jalanku sepanjang hari. Sebagai tanda terima kasih. Senior Ye, saya dengan tulus ingin membantu Anda saat menunjukkan jalan. Ini semua demi membalas kebaikan Anda yang telah menyelamatkan Chen Chen sebelumnya. Sama sekali bukan demi mengharapkan imbalan ini. Aku tahu niat baikmu. Aku juga tidak pernah menganggapmu sebagai pemandu sewaan. Namun, 3 butir pil eliksir ini, khusus aku racik sendiri berdasarkan kondisi tubuhmu. Ini akan sangat membantu kultivasimu. Ambillah, gunakan untuk berkultivasi nanti, khusus diracik untukku. Kamu sudah banyak membantuku sepanjang perjalanan ini. Aku juga menyadari kalau metode kultivasimu agak unik. Beberapa pil eliksir ini bisa membantumu memperkokoh fondasimu. Terima kasih. Senior Ye, apa rencanamu selanjutnya? Dunia ini sangat luas. Pasti selalu ada tempat untuk bernaung. Aku akan membawa Chen Chen mencari tempat yang tenang untuk berkultivasi. Asalkan kami bisa menghindari wilayah kekuasaan Paviliun Feng Yun. Semoga selamat dalam perjalanan. Ayo, kita pergi. Mulai sekarang, hanya tinggal kita berdua saja. Kakak Ye, kakak Chen Feng pergi kemana? Kenapa aku tidak melihatnya? Dia punya urusan lain yang harus diselesaikan. Jadi dia sudah pergi lebih dulu tadi malam. Kakak Chen Feng, kenapa dia pergi begitu saja tanpa pamit pada kita? Dia punya jalannya sendiri yang harus ditempuh. Ikut dengan kita terlalu berbahaya baginya. Tapi, aku tidak ingin dia pergi. Tidak ada badai di dunia ini yang tidak akan mereda. Mungkin saja kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Kakak Chen Feng. Kakak harus jaga diri baik-baik, ya. Ah,